Selamat datang di channel Istighfar ID. Kami ada untuk Indonesia. Ya, seperti biasa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berita terupdate tentang digital. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang digitalisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Hayati dari Istighfar ID. Dan ini rekan saya. Saya Roy dari Istighfar ID juga. Roy, dipanggilnya apa nih Mas? Mas Roy berarti? Nama saya lengkapnya Royani, panggilnya Roy. Oh, dipanggilnya Roy. Tapi jangan Ani ya. Bisa sih, bagus Mas. Itu khusus untuk orang-orang dalam aja Ani mah. Orang-orang dalam keluarga nih. Berarti biasa dipanggil Yani ya di rumah. Jangan-jangan. Itu bercanda. Di sini nih kita akan membahas tentang digitalisasi yang dimana pemerintah khususnya Kemenaker nih Mas ubah era digitalisasi ini, ubah pola pekerjaan dari manual menjadi berbasis digital. Sebelumnya nih, menurut Mas Roy sendiri nih, digitalisasi itu apa sih? Digitalisasi itu proses perubahan informasi yang tadinya analog itu berubah ke digital. Nah, digital ini artinya kan ini yang informasi yang berisinya itu angka-angka gitu. Seperti kalau di dalam ilmu komputer itu kan ada sistem biner gitu. Nah, sistem biner itu angka cuma dua angka, 1 sama 0 gitu. Misalnya A itu 01, 00, 0-nya 5 itu 1 itu A. Nah, itu yang B juga 0-nya berapa gitu. Jadi beda-beda setiap angka itu. Nah, jadi misalnya Mbak Nur nih ngetik di HP, tulis A, itu nanti di dalam komputer itu ngirim pesannya itu 1 sama 00 gitu. Jadi begitu dalam sistem digital. Dan kalau dari arti digitalnya sendiri sih itu kan, kalau yang saya cari itu digitus. Digitus itu artinya jari jemari. Jari jemari itu sesuatu yang diproses sama jari jemari itu namanya digital. Seperti Mbak Nur kan ngechat sama ayang itu kan sama jari gitu kan. Bisa. Bawa ayang beb dong. Nanti orang pada tahu. Nah, itu proses digital. Iya. Misalnya kalau di komputer ada mouse itu sama jari gitu kan. Nah, itu apa yang dipakai sama jari gitu. Nah, itu sih yang saya pahami sih Mbak tentang digital. Nah, kalau digitalisasi sendiri itu ya proses perubahan ini konversi dari analog ke digital itu. Yang dari analog itu ya yang manual biasa. Misalnya contoh kayak pengiriman surat. Pengiriman surat kan dulunya kan lewat kurir, kantor pos gitu kan. Dari kantor pos ke si rumah. Nah, kalau sekarang kan via email. Kalau surat resmi itu biasanya via email. Nah, kalau surat yang nggak resmi kan biasanya lewat WA gitu kan. Itu kan termasuk surat juga kalau misalnya. Nah, itu sih yang saya pahami sih Mbak. Tapi tuh di sini nih Mas, di zaman sekarang nih semua penjualan itu biasanya pakai digital semua nih. Iya. Kayak misalkan penjualan banyak nih orang-orang yang khususnya anak muda yang bangun-bangun online shop gitu, dia menjualkan tentang kayak pakaian dan makanan, bahkan ada makanan kayak misalnya sistem mungkin COD atau delivery gitulah kata-katanya tuh. Nah, itu tuh menurut Mas gimana tuh? Ya nggak apa-apa, itu bagus sih. Digitalisasi kan ini proses digitalisasi itu menurutku ya lebih baik gitu, lebih cepat juga, lebih efisien, terus lebih hemat biaya juga gitu. Ya contoh misalnya kalau tadi pengiriman surat kan harus bayar kantor pos dulu kan, lewat kan ada orang yang ngirimnya tentu, masa nggak digaji kan nggak mungkin. Nah, kalau lewat email kan cuma kuota doang, kuota berapa sih, 2.000 juga kan dapat gitu kan. 2.000? Iya dapat, kan dulu saya dapat berapa, 500 MB. 500 MB. Sekarang juga kan banyak sih pakai wifi gitu. Ya wifi, kadang numpang di tetangga kan wifi 2.000 puasnya. Itu termasuk digital nggak tuh? Masuk digital gitu kan, iya. Dan bagus itu kan untuk mengembangkan UMKM Indonesia juga untuk digitalisasi. Cuma yang saya dengar itu dari kemarin tuh ada info tentang project TikTok S tuh, project TikTok S. Jadi project TikTok S itu produk yang dari TikTok dijual di situ, dan kita ya sebagai yang di Indonesia itu nanti membelinya di situ, di
aplikasi TikTok. Nah, barang-barangnya dari Cina. Tahu sendiri kan kalau barang dari Cina mahal atau murah kan? Nah, warga-warga kita ini sukanya apa? Yang nyari-nyari diskon gitu kan. Contohnya kan Banur gitu kan. Iya kan? Juga sih kayaknya. Nih, kalau saya sih jujur jarang belanja online. Jadi belanjanya lewat manual aja. Nah, ya gitu. Mungkin rumahnya dekat pasar. Nah, itu kayak project itu kan termasuk digitalisasi juga. Dan ini kalau yang saya pahami ya, itu pemerintah ini sih mau mengatasi permasalahan ini karena katanya project TikTok ini dapat merugikan UMKM gitu. Kenapa kan UMKM Indonesia kan kadang agak-agak harganya kan lebih mahal atau terjangkau gitu. Nah, sedangkan dari Cina kan lebih murah. Tentu dong sebagai konsumen tertarik kepada yang lebih murah, apalagi ketika dilihat dari kualitas produknya itu lebih bagus gitu kan. Begitu. Iya sih. Tapi kalau misalnya mengenai tadi tuh yang dari pemerintah tentang digitalisasi nih, kira-kira usaha apa ya yang dari pemerintah untuk masyarakat gitu tuh Mas? Ya masyarakat kan kebanyakan kan kita gaptek ya Mbak. Iya. Ya dulu juga saya sendiri gaptek Mbak dulu tuh. Nah saya juga ngikutin tentang digital tuh baru tahun berapa ya lupa saya. Ngikutin pelatihan gitu. Itu ya tahu sendirilah kalau saya nyari pelatihan yang apa gratisan. Iya. Nggak apa sih? Iya nggak apa-apa. Ada gratisan. Saya pernah ikut tentang pelatihan yang dari swasta tentang plan Indonesia. Saya pernah ikut. Terus, nah kalau dari pemerintah sendiri bukan dari Kemenaker sendiri. Nah kalau saya sendiri belum pernah ikut pelatihan Kemenaker. Memang pemerintah Indonesia juga yang digerakkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu menyelenggarakan program pelatihan tentang digital gitu untuk biar para pekerja atau para prakerja itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada gitu Mbak. Nah itu. Nah kalau yang saya lihat itu di Kemenaker itu yang pelatihan digitalnya tuh belum ada tuh. Bukan belum ada sih, saya belum nemu. Maksudnya tuh saya ngikutinnya itu bukan di Kemenaker tapi di Kominfo. Nah iya Mbak, saya ikut tentang digitalisasi di Kominfo. Saya ikut pernah pelatihan editing video di Kominfo. Terus baru-baru juga ikutan tentang maksimalkan Instagram dan Facebook dalam bisnis gitu. Nah itu ikutan di Kominfo. Nah saya pikir di Kominfo itu lebih banyak ke digitalisasi pelatihan. Nah Mbak barangkali berminat silakan boleh. Nanti boleh share informasinya. Ya barangkali teman-teman juga mau ikut pelatihan tentang digitalisasi nih. Yang gaptek, yang UMKM, yang dari desa-desa yang mau mengonekkan bisnisnya ke digital itu boleh ikutan pelatihan di Kominfo. Pemerintah sudah menyediakannya sih, udah banyak tuh pelatihan tentang coding, editing video, desain grafis segala macam, itu banyak banget Mbak. Barangkali mau ikutan, mangga, itu gratis. Dan itu dulu pernah kasih kuota. Dulu pernah saya kuota benefit ya gitu. Iya benefitnya gratis, dapat ilmu, dapat kuota kan enak kan. Biasanya ada sertifikat. Dapat sertifikat juga gitu. Keren sih, keren. Ya itu manfaatnya kita sebagai orang yang mau mengikuti perkembangan harus ngikutin tentang digitalisasi lah. Itu cari infonya karena sekarang tuh udah dunianya tentang digital gitu Mbak. Digital, serba digital, apapun kegiatan, bahkan aktivitas sehari-hari nih semua serba digital sih Mas. Kayak misalkan kita pegang HP juga kan kelihatannya sih kecil nih, tapi banyak banget nih tentang digital. Kita bisa online, kayak misalkan beli online bisa, kita scroll informasi juga bisa di HP, serba canggih sih sebenarnya. Iya. Ya itu tentang kadang kan ada dampak buruk dan dampak negatif juga gitu. Nah menurut Mbak itu kira-kira apa ya dampak negatifnya untuk tentang digitalisasinya itu? Kalau dampak positif negatif nih ya Mas, kalau dampak positifnya sih emang yang tadi sudah dibahas tuh, kayak misalkan kita kayak para
para pelajar atau ibu-ibu bahkan bapak-bapak yang sudah merintis usaha atau misalkan mau mengembangkan usahanya, mau memajukan usahanya, kita kan nggak selalu manual, apalagi kan sekarang di eranya digital, jadi kita bisa ke apa ya, kayak misalkan kita upload nih di Facebook, Ya, di Instagram, Facebook, atau misalkan Shopee, Lazada dan sebagainya, platform-platform yang emang memadai untuk kita online nih mas. Nah itu juga kan kalau misalkan kita ada berita terkini, kan kadang-kadang kalau zaman sekarang kan sedikit nggak sih orang yang kayak baca-baca koran gitu kan. Ya betul, Paling udah berkurang. paling bapak-bapak lah, bapak-bapak yang sepuh malah yang udah sepuh Ya, ya biasanya. Iya. Udah nggak tersentuh sama digital. Iya, mungkin beliau-beliau juga ya gaptek banget tentang HP lah. Nah, terus tuh kan kalau misalkan zaman sekarang kan apa sih, pemuda-pemuda itu emang harus banget sih menguasai tentang digital. Ya betul banget ya, karena kan pemuda-pemuda kan penerusnya ini juga kan masa-masa tua juga kan. Iya. Terus Jadi kalau harus paham tentang digital juga. kalau misalkan itu juga kan para pelajar juga kan apa ya, kayak misalkan ujian gitu tuh pakainya komputer, pakai HP bisa, kayak misalkan uji apa ya, kayak misalkan pelatihan juga kadang-kadang ada deh secara online tuh mas, pelatihan banyak tuh di kayak misalkan kita scroll tiba-tiba ada informasi nih, pelatihan informasi tentang kayak misalkan loker mungkin ya, loker pekerjaan gitu. Tapi kalau misalkan mengenai tentang apa ya, negatif mungkin kalau negatif sih mungkin karena orangnya mungkin ya yang tidak bisa memilih mana berita mana informasi yang baik dan buruknya. Mungkin kalau misalkan dipikir-pikir nih mas, mungkin ya karena orangnya sih yang tidak bisa memanfaatkan atau misalkan tidak bisa pilih-pilih informasi itu, jadi ke bawah-bawah. Kayak misalkan ada berita apa nih, kayak misalkan ada nih kadang-kadang kan di HP tuh tiba-tiba muncul nih kayak foto atau video-video yang emang ya begitulah. Nah terus tuh kadang-kadang ada orang yang nakal tuh mas, yang nakal parah banget emang. Jadi keterusan gitu, mungkin dampak negatifnya. Tapi sejauh ini sih emang banyak dampak positifnya sih tentang digital itu. Ya seperti yang Anda sebutkan, dampak positifnya itu ya untuk mempermudah dalam penjualan, mempermudah dalam komunikasi, informasi segala macam juga kan lebih banyak, lebih mudah diakses gitu kan. Tentang digital nih mas, sekarang kan serba digital banget nih. Nah kira-kira nih ada nggak sih pekerjaan yang dirugikan oleh digital itu? Pekerjaan yang dirugikan seperti yang awal saya sebutkan sih tadi, tentang pengantar surat itu kan sekarang udah nggak ada kan, pengantar surat kayak kantor pos gitu kan. Nah kalau yang di artikel yang saya baca tuh yang di menurut Sekretaris Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan bahwa dampak dari digitalisasi itu dapat mengubah pola pekerjaan yang dulu gitu kan. Ya bukan pola pekerjaan, sama jenis pekerjaan juga gitu ya. Yang dulu kayaknya tadi termasuk pekerjaan yang kasir, kata beliau nanti digantikan. Ya kan sekarang bayarnya kan bisa lewat Dana, pos segala macam gitu kan. Atau banking juga udah masuk, sehingga kasir mungkin nggak digunakan, beliau berkurang ya. Semakin berkurang lah. Semakin berkurang. Itu kan dampak negatif ya. Kira-kira nih dampak positifnya tuh apa? Ya sebagai untuk pekerja sendiri sih mas. Untuk mempermudah sih man. Iya, mempermudah dalam mengerjakannya ya efisien juga gitu. Misalnya perusahaan tentang distribusi gitu kan. Itu kan kalau ada digitalisasi kan mempermudah untuk mengkomunikasikan kepada karyawannya, bisa lewat Zoom gitu. Mempermudah dalam menyimpan data-data kan lewat Excel segala macam, itu kan termasuk digitalisasi juga kan. Lebih mudah, terus lebih untuk menghemat kertas lah gitu kan. Jadi jarang menggunakan kertas gitu.
emang banyak banget sih kalau kita bahas tentang digital. Iya. Digitalisasi itu nggak akan ada habisnya sih Iya, kira-kira. betul. Karena akan semakin setiap tahun, bahkan setiap nggak harus tahun sih, setiap bulan atau itu bahkan akan bertambah terus Iya, bahkan ilmunya. setiap hari itu ya banyak perubahan-perubahan Iya, sih, perubahan, Mbak. betul. Setiap hari cepat perubahannya tuh. Misalnya kayak Instagram juga kan banyak perubahan, Iya. algoritma segala macem gitu kan. Di aplikasi aja kan berapa minggu atau apa baruan itu kan perubahan-perubahan gitu untuk memperbaiki untuk lebih baik lagi gitu. Oh iya, kemarin-kemarin tuh Mas, aku tuh lihat berita-berita, katanya tuh ada berita beredar nih, konten tentang video di media sosial berisi tentang soal peringatan internet dari Badan Penerbangan dan Antariksa. Oh, Amerika yang Serikat. kiamat internet. Iya, kiamat Oh, internet. kiamat internet. Itu kira-kira udah baca berarti Mas beritanya? Saya juga pernah ini sih dengar katanya ada di nanti NASA memperkirakan tahun 2025 itu akan terjadi kiamat internet karena badai matahari gitu kan. Nah, karena badai matahari ini nanti terjadi gelombang apa gitu nanti mempengaruhi kabel-kabel yang di dalam laut itu, dalam kabel-kabel ya internet yang dalam laut itu rusak atau apa gitu sehingga nanti kan internet itu mati gitu. Tapi informasi itu katanya keliru. Nah, kalau dari Kompas atau Kominfo itu menjelaskan bahwasannya informasi itu keliru gitu. Kalau dari yang saya baca itu memang sih ada pengaruh sedikit tapi enggak sepenuhnya kiamat gitu. Badai hanya pengaruhnya itu ketika badai matahari itu terjadi saja gitu, bukan terjadi berbulan-bulan kan dijelasin tuh sampai berbulan-bulan juga tuh katanya. Dan karena yang dari Kompas sendiri tuh yang saya telusuri itu katanya hoax itu. Hoax jadi. Ya karena kalau misalnya kita kiamat internet ya apa yang akan terjadi Iya. gitu kan. Nanti semua kegiatan bahkan mungkin ya Iya. akan terlambat atau Ya, nanti terhambat shock kan. Iya, nanti shock, nanti Iya. nggak bisa komunikasi. Bahkan yang saya baca nih Sinyal-sinyal. katanya kalau misalnya benar-benar terjadi kiamat internet Iya. itu ekonomi yang paling dirugikan itu Amerika Serikat itu beberapa triliun itu nanti rugi itu Amerika Serikat kalau misalnya terjadi kiamat internet Iya. beberapa bulan gitu. Ada beberapa negara yang emang nanti akan anjlok banget gitu ya Mas, mungkin Betul, dari ya. sisi keuangan, sisi dan lain sebagainya Ya, gitu ya. Berarti itu nggak bener ya? Bukan nggak bener sih, tapi hoax gitu Ya, ya, hoax bukan informasinya. kiamat tapi Iya. ada pengaruhnya juga gitu. Tapi yang enggak sepenuhnya kiamat gitu. Begitu sih yang saya baca sih itu. Tapi kira-kira nih, itu kan cuma hoax, tapi ada nggak kayak misalkan merempet-merempet gitu tuh, kayak misalkan kayaknya sama deh kayak berita-berita itu, cuma mungkin nggak separah yang dengan sesuai dengan video tadi mungkin gitu. Ada sih kira-kira? Ada enggak itu maksudnya gimana? Enggak, maksudnya nih kan itu kan beritanya wow banget nih, kayak misalkan kiamat, ibaratnya istilahnya kalau kiamat kan kayak udah banget, udah semuanya hancur kan ya gitu. Mungkin kira-kira nih nanti istilahnya kayak misalkan nggak sampai kiamat banget tapi menuju kiamat gitu. Gimana ya berarti kata-katanya nih? Mungkin nanti kayak ini apa kalau misalnya benar-benar kiamat nanti kayak anime Dr. Stone. Tahu anime Dr. Stone? Bukan Wibu. apa tuh? Anime Dr. Stone itu zaman ini sekarang digitalisasi udah modern gitu. Tapi ada cahaya yang hijau yang itu orang-orang segala itu jadi batu. Jadi kayak kembali ke zaman batu gitu. Kembali ke zaman Iya itu anime Dr. Stone itu kan berkaitan sama digitalisasi juga gitu. Dan itu MC-nya juga mulai untuk memajukan zaman itu juga gitu. Nah itu mungkin akan begitu kalau misalnya kembali ke zaman dulu kalau kiamat internet tuh. Ya kita main engpe-engpean lagi. Betul. Nanti SMS juga nggak bisa nggak sih? Iya. Nanti nggak ada sinyal yang muncul. Iya. Berarti nanti kita kalau misalnya mau hubungin saudara kita nih, misalnya di Jakarta, kita kan dari Cirebon Ya, nih, harus ke Jakarta dulu. Ya. Nggak nanti bisa ya, secara mau nggak online. mau gitu kan.
Ya semoga aja janganlah. Iya, janganlah, jangan sampai. Nanti apa? Kayaknya bahas sedikit aja sih. Nanti nggak bisa video callan sama itu ya. Bisa. Ya. Nah ini informasi yang hoax katanya nih Kak. Peringatan kiamat internet dari NASA. Itu sebenarnya yang informasinya dari artikel Mbak, dari artikel NASA, emang dari artikel NASA. Tapi enggak apa, NASA sendiri nggak menyebutkan bahwasanya akan terjadi kiamat internet gitu. Dan itu apa ya, dasarnya atau merujuknya itu ke artikel tahun 2000 berapa ya, 2018 atau berapa gitu. Kan udah lama gitu. Tapi dibencengin sama orang ini, video ini, dan orang Indonesia juga ada yang nyebarin bahwasanya nanti NASA memperkirakan kiamat internet gitu kan. Ya, ternyata yang ditelusuri lagi itu hoax gitu. Ya alhamdulillah sih bagi saya. Iya, ya bukan bagi Mas aja sih, bagi semua Ya semua seluruh kalangan. dunia Iya, gitu seluruh kan ya. dunia bahkan. Karena internet kan kalau internet mati ya udah nggak bisa apa-apa kan. Iya. Nanti ya yang seperti Mas ngomong, Mm-mm. kembali ke zaman batu. Nanti kembali ke zaman purba gimana? Nanti bahaya banget sih emang. Mungkin dari ini nih, mungkin kan kalau misalkan kita ngasih informasi nih, kan ada juga orang yang menanggapinya tuh seperti A atau seperti B. Barangkali nanti dari dia itu sendiri emang belum terlalu memahami tuh berita dari NASA itu, tapi dia itu kayak seolah-olah udah paham, jadi akhirnya ya salah beritanya, mungkin begitu ya Mas. Ya mungkin bisa begitu, bisa juga kan nyari ini sensasi. Iya sih betul. Ya Netizen, viral. iya. Apalagi saya juga tertariknya itu kan baca artikel kiamat internet, langsung baca Iya. kiamat internet, baca ini itu kan membuat menarik gitu Iya, kan. menarik. Apalagi kan orang-orang Indonesia ya, kita juga kan gak ada penasaran yang baik begitu Iya. kan. Yang aneh-aneh, Iya. yang sekiranya nggak dibahas juga bisa dibahas sih di Indonesia tuh, betul. Kayak seperti tahun-tahun lalu tuh, kayak misal bahkan bukan kiamat internet, kiamat dunia tuh. Oh, yang Dari 2012. 2012 sampai udah berapa tahun nih berjalan sampai 2023. Iya, sampai dulu saya masih sekolah MTS ya dulu. Nanti libur sekolahnya kita kiamat. Parah. Beneran liburin Ya tanggal, Allah. kalau nggak salah tanggal 21 tanggal berapa? Berarti kalau istilah libur berarti berangkat lagi dong, emang bisa? Alhamdulillah tidak kiamat berangkat lagi. Berarti sampai sekarang alhamdulillah masih ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kiamat itu kan nggak bisa diprediksi. Iya, betul. Hanya Allah yang tahu. Kan. Tapi keren sih informasinya sampai kayak bener banget gitu loh, Ya, sampai karena ada video yang mengerikan itu. Iya, karena misal orang kan udah memahami sekarang udah zamannya akhir gitu kan, sehingga kayak ragu, banyak tanda-tanda yang kerusakan, gitu kan, barangkali itu kan menunjukkan percayaan. Percaya itu. Jadi mereka percaya. Sampai guru juga. Parah. Guru-guru, tapi zaman aku sih nggak segitunya sih Mas, kayak sampai harus diliburin. Istilah liburin kan lucu Seingat saya banget. diliburin sampai gurunya ngingetin tahun 2012. Kira-kira liburnya berapa minggu itu? Satu hari. Kan tanggalnya kan udah tentuin. Oh iya tanggalnya juga ditentuin. Bulannya udah nggak sih? Nah bulannya nggak tahu, lupa saya. Berarti kalau misalnya nih kejadiannya ya wallahu alam sih, misalnya hari Jumat, nah nanti Kamisnya nih tiba-tiba ada informasi gitu, nanti besok libur ya karena di kiamat dulu. Nanti kita kembali lagi hari Senin seperti itu. Wow. Gimana sih selewengkan sama orang-orangnya ya. Kalau beritanya sampai viral gimana tuh? Nggak bakal sekarang mas, orang-orangnya pada cerdas. Oh. Tapi kan waktu dulu informasi kayak gitu aja menyebar, apalagi Ya sekarang ya. informasi kecil aja tuh bisa dibesar-besarin. Iya, itu karena efek digitalisasi. Kembali lagi digitalisasi nih ya, kan mungkin kalau digitalisasi sih anak-anak muda saya kira sih sudah memahami. Iya. Ya. Tapi nih Mas, kira-kira nih untuk orang tua sendiri, apalagi nih orang tua yang emang punya usahanya tuh kayak misalnya makanan atau usaha pakaian, tapi itu udah besar. Tapi kan kalau misalkan dia harus selalu
pakai manual aja kan pasti dia kan akan tergeser Ya, oleh anak pemuda-pemuda yang emang serba online, serba digital gitu. Mungkin masukan apa sih yang mungkin bisa orang tua kita contohkan untuk mereka nih di zaman digital ini menurut Mas? Yang menurut saya mah ya tadi belajar lah sedikit-sedikit. Yang saya ikutin ya itu pelatihan-pelatihan yang di Kementerian Kominfo itu banyak orang-orang tua yang itu UMKM itu ikut pelatihan. Oh, orang tua banyak. Iya banyak orang tua gitu ikut pelatihan bagaimana mempromosikan produknya ke Facebook, ke Instagram, apalagi Facebook, Instagram kan media sosial yang itu penggunanya itu lebih tinggi gitu, daripada yang lain gitu kan. Nah itu pelatihan itu dipelajari Mbak, cara untuk promosikan produk, cara mengiklankannya gitu. Nah pelatihan di situ dipelajari. Nah mungkin bisa bapak-bapak ibu itu untuk mempelajari juga tentang digital itu pelatihan lah yang cari-cari lah yang di internet. Banyak kok yang gratis juga misalnya kalau itu. Tapi itu Mas, nih kalau misalkan ya orang tua kan belum tentu juga loh. Walaupun misalnya ikut pelatihan nih, belum tentu juga dia itu paham sih, mungkin paham. Juga kan mempraktekannya tuh di situnya tuh kadang-kadang kan tidak begitu terlalu paham bagaimana. Apalagi kan kalau orang tua biasanya paling ada HP juga paling buat SMS, chat-chatan doang. Tapi kan yang lainnya kan belum memahami banget hal itu loh. Walaupun emang udah ada pelatihan gitu, mungkin harus kayak misalkan pengusaha besar nih mungkin menginstruksikan pegawainya. Nah iya misalnya kalau pengusaha besar kan pastinya kan yang diajari kan karyawannya gitu kan. Iya di Kemenaker juga kan menyediakan pelatihan itu untuk pekerja untuk bisa menyesuaikan tentang pekerjaan tentang digitalisasi gitu kan. Itu juga di Kominfo itu menyediakan pelatihan tentang digitalisasi. Di Kominfo juga bukan hanya untuk UMKM tapi untuk ASN, PNS juga itu diberi kesempatan lah untuk mengembangkan skillnya dalam berdigitalisasi gitu. Nah misal kalau tadi kasusnya orang tuanya gaptek gitu sedangkan udah punya usaha besar gitu kan, itu kan pasti kan nggak mungkin dong pengusaha besar tapi nggak ada karyawannya kan. Pasti kan ada karyawannya misalnya disuruhnya ikut pelatihan gitu yang misalnya yang berbayar lah gitu di swasta yang berbayar gitu kan. Itu kan banyak tuh pelatihan tentang digital marketing gitu kan. Mungkin berarti dari karyawannya sendiri juga nggak boleh gaptek juga tentang teknologi dan digital. Mungkin kayak misalnya informasi mungkin kan anak muda zaman sekarang mah kayaknya nggak ada deh yang nggak scroll TikTok, scroll IG, Facebook. Kayak hampir sehari-hari tuh nggak mungkin nggak scroll sih. Dari BPJS ya betul. Yang saya baca itu dari Kompas kalau nggak salah itu di Kompas ID di koran digital. Nah saya juga sendiri kadang baca koran digital ya Kompas itu. Nah Gen Z ini rata-rata itu medsosan itu 3 jaman kalau yang saya baca kalau nggak salah. Minimal itu. Ya rata-rata kan minimal. Nah itu kan itu kan baru medsos aja, belum main game, terus searching gitu kan, belum lihat film gitu kan, belum video call sama ayam beb. Kembali lagi tuh pasti. Ya ayam kadang video callan itu dari misalnya jam 10 sampai tidur video call. Kalau misalnya nggak bisa tidur nih, gimana tuh? Ya nggak selesai berapa jam, lebih dari 3 jam. Itu kan lebih banyak pakai di situ ke internet lah itu. Itu kan digital, banyaknya Gen Z itu. Nah itu kan menurut Mbak gimana nih Gen Z itu kan udah ya lahir itu kan udah ada digital gitu kan. Terus dalam sehari-harinya itu yang nggak lepas dari digital gitu kan. Nah ini kan pasti ada dampak buruknya gitu. Nah menurut Mbak ini gimana nih dampak dan positif dan negatifnya itu ke depannya gimana gitu. Nah apakah fine aja kah atau gimana? Ya tapi sebenarnya seperti yang udah dibahas tadi tuh Mas, kayak misalnya gimana tanggapnya nih, gimana dia itu menerima dari diri sendiri tentang digital itu, apakah di positifkah apa di negatifkah kan gitu.
kan pilihannya cuma positif negatif nih. Ya. Kalau misalnya nggak apa sih di antara dua itu, mungkin kalau misalnya positif nih mungkin semakin maju nih, dia itu kayak bisa punya usaha, punya ini dan sebagainya. Kalau misalkan negatif ya paling nanti hampir waktunya di dalam sehari ya lihat HP atau laptop baik ya nggak sih. Itu makanya kalau digital sekarang kan apalagi lagi trennya itu video gitu. Video dan itu yang saya pahami ya karakteristik orang Indonesia itu mager, malas baca, konsumtif. Nah itu kan karakter yang sulit untuk diperbaiki gitu. Itu ya menurut saya emang sih kalau hanya orang-orang tertentu aja yang bisa itu memanfaatkan teknologi untuk menjadi nilai positif gitu. Menjadi hasil cuan misalnya untuk bisnis kan bisa, bisnis misalnya nggak punya produk kan bisa ikut affiliate marketing gitu kan. Di TikTok juga banyak, di Shopee apalagi gitu kan. Apalagi kan bisa menjadi content creator di YouTube segala macam gitu. Nah itu hanya orang-orang yang punya struggle tinggi aja sih yang bisa menempuh ke situ gitu. Nah orang-orang yang udah nyaman sama karakter sendiri yang malas baca terus yang sifatnya konsumtif cuman lihat-lihat doang itu kan gak mau dan masih punya rasa sungkan, malu gitu kan banyak juga di situ. Padahal nih informasi itu lewat HP itu banyak banget nggak sih? Nggak harus kita buku dalam bentuk buku kan sekarang mah banyak kayak aplikasi atau informasi yang sudah dibukukan di lewat digital gitu. Sebenarnya sih bukan masalah bukan emang dasarnya dia tuh nggak suka baca sih mas sebenarnya. Mungkin kalau baca WA iya mungkin kebanyakan orang Indonesia tuh karakternya tuh visual itu maksudnya tuh lihat gambar yang udah dipahami seneng gitu, misalnya lihat gambar itu video terus itu pendengaran gitu. Nah kalau membaca kan kita berusaha mulutnya ngomong capek nih. Megang juga kalau misalkan megang buku kan gini nanti kalau gininya udah capek duduknya nih, nanti kalau tidur beda lagi. Kalau HP kan dibuat tidur bisa lah. Iya padahal kan kalau kan di Indonesia banyak orang-orang Islam dan orang yang begitu itu banyak orang-orang Islam dan orang Islam sendiri kan harusnya kan ikut Al-Quran. Nah Al-Quran yang pertama turun kan Iqra. Iya kan? Betul. Iya kan Iqra kan harus baca, kan baca. Nah ini juga ada manfaatnya untuk menghindari untuk penipuan. Baca, cari info-info itu kan membaca itu bukan baca teks aja. Kalau yang menurut arti dari baca itu. Contoh misalnya kita pengamatan segala macam itu juga termasuk membaca. Nah menurut saya tapi nggak tahu, tapi menurut saya begitu sih. Soalnya kan Nabi itu kan umi, nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Disuruh baca apa yang dibaca gitu kan. Nah itu kan artinya bukan membaca teks yang diberikan, tapi membaca gerak umat gitu kan. Nah itu yang kita pahami sih itu. Nah untuk menghindari penipuan, kenapa? Misalnya contoh nih ada aplikasi kan ada kebijakan segala macam itu kan bentuknya apa? Masa bentuknya video kan gak mungkin. Nanti nge-lag lah. Bentuknya kan tulisan, mau gak mau kan harus dibaca. Nah kita kan nggak tahu, kadang langsung oke ketika terjadi penipuan salah ini padahal kan dia menyetujui kan. Tanpa sadar mungkin sadar. Kadang kan malas baca ini apa sih pengaturan kebijakan apa, langsung klik biar cepat gitu. Akhirnya merugikan sendiri. Ya gitu kan. Iya sih, zaman sekarang tuh semakin berkembangnya digital maka semakin banyak penipuan juga sih yang memanfaatkan yang mungkin hal yang negatifnya mungkin. Nah iya tadi malam tuh saya baca tuh berita di detik tuh dia itu kan di akun Facebook ada orang itu mengedit foto dianya menjadi bugil. Bugil terus di pelakunya itu ngirim ke perempuannya itu ada yang hack nih fotonya dia. Nah perempuannya kan kaget takut terus dia minta tolong untuk menghapus. Si pelakunya malah minta coba kirimin foto asli bugil kamu. Dia kan
Iya. 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 Ya, karena perempuannya takut jadi dia kirimin. Nah ketika dikirimin kan si pelakunya malah jadi senjata aja. Kamu kalau nggak mau hubungan sama saya nanti fotonya disebarin. Nah dia mau, terjadilah pemerkosaan. Tambah-tambah. Nah itu iya, makanya banyak penipuan begitu, apalagi kan AI kan. Nah AI sekarang kan bisa memanipulasi gambar. Itu namanya, ada aplikasinya sih, itu aplikasinya itu aplikasi yang pakainya itu transparan, itu bisa diedit itu menjadi kelihatannya gitu. Semuanya tuh Enggak semuanya, cuman transparan aja gitu. tapi kayak emang bener-bener gitu ya Mas? Iya, cuman transparan aja sih, enggak kelihatan semuanya. Nah menurut saya yang edit yang kelihatan semua itu menurut saya bohong sih. Bukan asli gitu. Bisa aja diedit itu tapi pakai wajah orang lain gitu. Paham nggak? Gimana? Ya misalkan ngedit foto nih, Ya. fotonya Mbak Nur lagi posisi begini, kan bisa ini diedit pakai gambar orang lain yang Iya, telanjang betul. gitu kan. Betul. Nah itu kan banyak orang yang nggak memahami tentang digital ini, dan itu kan bisa dimanipulasi begitu gitu kan. Artinya kan itu bukan foto asli dia gitu kan. Nah makanya harus paham juga nih gadget ini nih, Iya nih. tentang perkembangan teknologi, biar ya nggak ada lah lagi yang orang yang ketipu gitu kan. Nah tentang digital juga pernah tuh ada berita tentang Wabuk lah, wakil bupati. Nah entah nggak tahu wakil bupati dari mana itu, dia kena tipu juga. Rekeningnya diambil sama penipu, dia dikirimin undangan tapi ekstensinya itu aplikasi APK, di belakangnya tuh APK. Nah itu kan file malware. Iya malware, sehingga ketika di-download ya langsung dia yang penyerangnya langsung menghack. Iya, itu banyak banget sih informasi. Jadi yang kena juga. Pemirsa misalnya dapat aplikasi nih di WA, dapat yang ekstensinya itu APK, di belakangnya misalnya undangan .apk, itu jangan dibuka, jangan di-download, karena itu bentuk malware yang berbahaya yang bisa menghack HP kamu gitu. Berarti harus dilihat dulu nih, kayak misalnya tulisannya tuh ya siapa pengirimnya dulu gitu. Yang akhirnya aja sih, kalau JPG kan foto gitu. Kalau PDF gimana tuh? PDF belakangnya. Misalnya undangan terus titik PDF terus PDF. Nah kalau undangan titik APK itu aplikasi bentuknya. Nah ketika bentuk aplikasi itu nanti kalau download ya udah, nanti orang yang punya aplikasi ini bisa mengakses HP pengguna itu. Berarti harus benar-benar teliti nih, jangan sampai kena ketipu. Harus paham juga. Kalau udah paham sih ya bodo amat gitu kan. Ya bodo amat, ini penipu nih APK nih. Ya barangkali ya dia laporin gitu kan. Cuma kan mungkin barangkali nih Mas, kayak misalkan kan ada nih berita viral-viralnya tuh kalau misalkan kayak pakai undangan pernikahan ya. Nah itu kan barangkali kan orang tuh kadang-kadang nih nggak tahu bahwa dia itu dari, mungkin dia kiranya dari teman yang udah lama yang nggak saling save nomor, tiba-tiba ngirimin undangan. Jadi kan dia kayak misalkan, jangan-jangan ini siapa ya, mungkin temen itu kasus gitu. Yang wakil bupati itu karena undangan, fokusnya ke undangannya. Nah wakil bupati kan ini undangan kan, karena mengirakan ini nggak apa-apa undangan kan. Ya udah tak klik kan, download, ternyata aplikasi, dan duit 300 juta atau berapa hilang. 300 juta? Iya 300 jutaan masalah. Iya. Duit tuh 300 juta. Iya lumayan kan. Lumayan banget sih untuk beli segala hal. Iya. Jadi memang harus lebih gadget sebagai penerus generasi. Ya kita sebagai warga Indonesia yang mencita-citakan tahun berapa? Ya 2045 itu menjadi Indonesia yang is the best lah intinya, is the best. Nah makanya generasi ini kan sebagai pemimpin kan, nah harus paham nih perkembangan tentang digital ini gitu kan. Ya kalau nggak pahamnya nanti kita tren semua sama orang yang paham digital yang punya keinginan jahat gitu kan.
gitu. Apalagi negara kita nih khususnya kan belum ya seperti negara-negara tetangga yang lainnya yang sudah perkembangan teknologi dan lain sebagainya sudah Udah canggih tinggi, ya, betul. jadi kita intinya sih kita tuh harus tetap belajar lah, cari ilmu Iya, cari perkembangan biar tentang nggak bosan teknologi. di itu-ituin sama orang. Sama ini juga sih ya, bukan hanya apa ya ilmu pengetahuannya aja sih, tapi tentang diri kitanya juga. Ya percuma kan kita jago kayak itu tuh kasus orang luar negeri yang bobol ATM. Iya. Itu kan dia jago, dan dia kan bobol ATM gila. Bobol ATM sama software. Banyak orang-orang, "Bang, softwarenya apa?" gitu. Nah, ini kan orang-orang yang kalau dia mampu kan bisa jadi dia begitu sama kayak sama orang asing gitu kan. Iya. Makanya moralitas juga kan perlu diperlukan. Percuma misalnya di tahun 2045 Indonesia berpengetahuan semua, teknologi tinggi, tapi moralnya jelek ya percuma, hancur nanti. Berarti harus diimbangi sama moralitas. moral juga harus penting nih, moral nih. Penting. Untuk mengimbangi ya, supaya proses kita terjun ke digitalisasi ini ada manfaatnya lah bagi orang lain gitu kan, bagi negara juga gitu. Itulah tadi pembicaraan kita hari ini. Untuk kesan dan pesannya nih untuk yang ada di rumah, kita harus mencari-cari lah tentang digital, tentang ilmu. Jangan sampai kita tuh ketinggalan banget nih, dan nanti kalau misalnya ketinggalan kan akibatnya banyak tuh, banyak banget. Nah, kita juga selain tentang ilmu tentang digital, mungkin kita tentang ilmu moral yang tadi udah Mas Roy sampaikan. Jangan sampai ilmu tentang digitalnya tinggi tapi moralnya enggak, kan bisa dimanfaatkan dengan sisi negatifnya. Setuju. Oh ya, kalau misalkan dari Mas Roy sendiri nih, kesan-kesannya apa? Mungkin barangkali beda pemikiran, beda lagi gitu. Nah, kalau dari saya sih ya kesan-kesannya ya kita kan sebagai penerus bangsa gitu kan. Nah, dan orang-orang pemerintah berharap tahun 2045 itu ingin Indonesia itu yang ulang tahun ke-100 kan. 45 kan ulang tahun ke-100 kan. Nah, itu ingin menjadi Indonesia yang best lah, negara maju gitu kan. Nah, tentu kan harus diimbangi dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada gitu. Nah, nggak mungkin ngikutinya ketika nanti tahun 40 kan nggak bakal kejar lah. Jadi dimulai dari sekarang nih generasi Z harus mengikuti perkembangan teknologi gitu. Dan harus berhati-hati juga dalam ya bermedia sosial segala macam, karena banyak orang yang penipu gitu kan. Banyak orang yang misalnya ngeklik link itu langsung Facebook segala macamnya kena hack gitu kan. Nah, itu perlulah waspada gitu. Sama yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Nur, kita bukan hanya pinter dalam berdigitalisasi, tapi juga kita harus bermanfaat bagi orang lain, yaitu kita mengembangkan moralitasnya. Ya, kita untuk apa sih hidup di dunia ini gitu kan? Untuk apa tuh? Komen. Hidup di dunia ini singkat, cuma 5 huruf. Ya bener kan? 5 huruf. Betul banget. Nah, itu aja sih kesan sama saya dari saya. Mungkin segitu untuk podcast kali ini. Saya Nurhayati dan Mas Roy pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.